5 pilihan KB yang aman untuk jangka panjang. Dibandingkan dengan KB jangka pendek, alat kontrasepsi jangka panjang diketahui lebih ampuh untuk mencegah kehamilan. Bahkan, jenis KB ini diketahui bisa mencegah kehamilan hingga 20 kali lebih efektif dibandingkan dengan pil KB, koyo KB, dan cincin vagina. Untuk Anda yang ingin mencoba alat KB jangka panjang, ada beberapa jenis pilihan yang aman. KB jangka panjang merupakan pilihan terbaik untuk Anda yang mau mencegah kehamilan untuk waktu yang lama. Bukan hanya itu, jenis KB ini juga diketahui sangat efektif dibandingkan dengan KB jangka pendek. Ada beberapa jenis KB atau alat kontrasepsi yang bisa menjadi pilihan untuk membantu mencegah kehamilan jangka panjang. 1. Implan atau susuk. KB implan yaitu kontrasepsi hormonal berupa batang plastik kecil yang ditanam di bawah kulit pada lengan bagian atas. Penanam akan dilakukan oleh dokter atau tenaga ahli lainnya, misalnya perawat. Implan bekerja dengan melepaskan hormon progestogen ke dalam saliran darah untuk mencegah kehamilan. Jenis KB ini diketahui sangat efektif hingga 99% dan bisa digunakan selama 3 tahun. KB implan bisa menjadi pilihan yang tepat untuk Anda yang tidak bisa menggunakan alat kontrasepsi yang mengandung estrogen atau kesulitan mengingat jadwal minum pil KB. Jika timbul efek samping atau jika Anda sudah merasa siap untuk hamil, implan bisa dikeluarkan kapan saja dan kesuburan tubuh Anda bisa kembali secara alami dengan cepat. Meski begitu, Anda bisa mengalami memar, nyeri atau bengkak di sekitar implan saat pertama kali ditanam. Implan juga bisa memengaruhi siklus haid menjadi tidak teratur, lebih sedikit, atau lebih banyak dan lama. Terkadang, menstruasi bahkan bisa berhenti atau tidak terjadi untuk sementara waktu atau amenorrhea. Kondisi ini tidak berbahaya, tetapi Anda mungkin perlu mempertimbangkannya terlebih dulu sebelum menggunakan implan. Selain itu, jenis KB ini tidak bisa mencegah infeksi seksual menular, sehingga Anda mungkin harus menggunakan kondom untuk terhindar dari kondisi tersebut. Beberapa obat juga bisa memengaruhi implan dan menurunkan efektivitasnya. 2. IUS atau Intrauterine System. IUS atau Intrauterine System merupakan istilah untuk alat kontrasepsi berbentuk menyerupai huruf T yang ditanam ke dalam rahim oleh dokter atau perawat. Alat ini bisa dimasukkan kapan saja selama Anda tidak sedang hamil. Jika terasa kurang nyaman saat IUS dimasukkan, Anda bisa minum obat pereda nyeri. Jika dimasukkan dengan tepat, IUS bisa mencegah hingga 99% kehamilan. Dalam mencegah kehamilan, alat ini bekerja dengan melepas hormon progestogen ke dalam rahim. Jenis KB ini bisa digunakan selama 3 hingga 5 tahun. Namun, alat bisa dikeluarkan kapan saja jika Anda sudah merasa siap untuk hamil. Kesuburan tubuh akan langsung kembali dan Anda pun bisa segera hamil setelah berhenti menggunakan KB ini. IUS bisa menjadi pilihan yang tepat untuk Anda yang tidak bisa menggunakan pil KB kombinasi, misalnya penderita migrain yang tidak boleh minum pil KB. Sementara itu, jika Anda memiliki siklus haid yang lama dan nyeri, alat ini juga bisa membantu membuat haid menjadi lebih ringan dan pendek, atau malah berhenti untuk sementara waktu. Meski begitu, IUS juga bisa menimbulkan efek samping, seperti perubahan suasana hati atau mood swing, masalah kulit, atau nyeri pada payudara. Alat ini juga tidak bisa mencegah infeksi seksual menular. 3. IUD atau Intrauterine Device. Sama seperti IUS, IUD juga merupakan alat kontrasepsi berbentuk T yang akan ditanam di dalam rahim. Bedanya, alat ini mengandung tembaga yang berfungsi mencegah kehamilan. IUD bisa digunakan untuk mencegah kehamilan hingga 5-10 tahun, tergantung dari masing-masing jenisnya. Cara memasukkan IUD juga serupa dengan IUS. Alat pun bisa dikeluarkan kapan saja jika Anda ingin hamil. Namun, alat ini terkadang bisa terdorong keluar tubuh atau bergeser, meski sangat jarang terjadi. Dokter biasanya akan mengajarkan cara untuk memastikan posisi IUD. Pada beberapa wanita, IUD bisa membuat haid menjadi lebih banyak, lebih panjang, atau lebih nyeri selama 3 hingga 6 bulan pertama.
Flek juga bisa terjadi di antara jadwal menstruasi. Dokter mungkin juga tidak akan menyarankan penggunaan jenis KB ini jika Anda pernah mengalami infeksi panggul. Ini karena IUD berisiko kecil menyebabkan infeksi setelah dimasukkan. IUD juga tidak bisa mencegah infeksi seksual menular, sehingga Anda mungkin tetap perlu menggunakan kondom jika berisiko tertular. 4. Tubektomi. Tubektomi atau KB steril adalah jenis KB berupa prosedur operasi pada wanita yang dilakukan untuk mencegah kehamilan secara permanen. Artinya, Anda kemungkinan tidak akan bisa hamil lagi setelah menjalani prosedur ini. Pada prosedur ini, tuba falopi akan disumbat atau ditutup untuk mencegah sperma mencapai sel telur, sehingga pembuahan tidak dapat terjadi. Cara ini tidak akan memengaruhi kadar hormon tubuh dan Anda masih bisa mengalami menstruasi. Namun, Anda biasanya tetap harus menggunakan jenis KB lain hingga operasi dilaksanakan dan 3 bulan setelah operasi. Sama seperti operasi pada umumnya, operasi steril juga bisa menimbulkan komplikasi, seperti perdarahan internal, infeksi, dan kerusakan organ lain. Ada juga kemungkinan operasi tidak berhasil dan tuba falopi kembali terbuka. Namun, risiko tersebut sangat kecil. Jika operasi gagal, ini bisa meningkatkan risiko kehamilan di luar rahim atau kehamilan ektopik. Sama seperti jenis sebelumnya, KB jangka panjang ini juga tidak bisa mencegah infeksi seksual menular. 5. Vasektomi. Jika sterilisasi dilakukan pada wanita, vasektomi merupakan jenis KB dengan melakukan operasi pada pria. Prosedur dilakukan untuk memotong atau menutup tabung yang membawa sperma, sehingga tidak bisa mencapai air mani. Dengan begitu, kehamilan bisa dicegah secara permanen. Meski demikian, vasektomi tidak akan memengaruhi gairah atau kepuasan seksual. Ereksi dan ejakulasi tetap bisa terjadi walau air mani tidak akan mengandung sperma. Namun, alat kontrasepsi lain mungkin masih perlu digunakan selama 8 hingga 12 minggu setelah operasi karena sperma masih ada yang tersisa di dalam tabung. Untuk memastikan sudah tidak ada lagi sperma yang tertinggal, tes sperma mungkin perlu dilakukan hingga 2 kali setelah operasi. Meski aman, melansir dari NHSUK, KB jangka panjang ini bisa menimbulkan efek samping pada buah zakar, seperti memar, bengkak, atau nyeri. Pada beberapa pria, nyeri terus-menerus juga bisa terasa pada testis. Sama seperti kebanyakan operasi lainnya, vasektomi juga bisa menyebabkan infeksi. Nah, itulah beberapa jenis KB jangka panjang yang mungkin bisa menjadi pilihan Anda untuk mencegah kehamilan, namun Anda tetap harus berkonsultasi dengan dokter untuk menentukan KB mana yang cocok untuk Anda.